Yos, ada beberapa cara untuk bisa pergi ke Jepang, salah satunya lewat jalur pemagangan. Tetapi ada satu jalur yang mana peluang masuk ke Jepang lebih mudah, tidak perlu sarjana S1 atau JLPT N2, yaitu visa SSW. Apa sih itu? Bagaimana syaratnya dan siapa saja yang bisa mengapply visa tersebut? Stay tune. Dikutip dari web BNP2TKI, Tokutegino atau Specified Skilled Worker atau disingkat SSW adalah status visa atau izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Jepang yang mulai berlaku sejak 1 April 2019. Berbeda dengan Kensuke atau pemanggang yang tujuan ke Jepang yaitu untuk belajar dan belajar praktek selama 3 tahun. Setelah menyelesaikan program 3-5 tahun dengan baik, maka wajib pulang ke tanah air. Sedangkan untuk visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban setara dengan karyawan atau pekerja di perusahaan Jepang. Bisa membawa keluarga dan bisa menjadi permanent resident di Jepang. Menurut sumber dari kemnaker.co.id, kebutuhan akan Tokutegino ini sebanyak 345.000 orang. Kenapa Jepang membutuhkan tenaga asing sebanyak itu? Karena Jepang saat ini sedang mengalami kekurangan tenaga kerja dan populasi penduduk yang menua, dan kehadiran orang asing setiap tahun meningkat. Ada 14 bidang industri yang kebutuhan tenaga kerjanya tidak tercukupi untuk masa yang akan datang. Bidang-bidang inilah yang akan diisi oleh Tokutegino, seperti caregiver, pertanian, pengelasan, dan pabrik. Lalu siapa saja yang bisa apply visa Tokutegino ini? Ada 4 golongan orang yang bisa apply visa Tokutegino ini. Yang pertama yaitu ex-magang Jepang, yaitu teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia lalu masih ingin kembali lagi ke Jepang, ingin kembali lagi bekerja di Jepang. Yang kedua yaitu pemagang Jepang, yaitu orang yang masih dalam kensu atau praktek di Jepang tetapi ingin melanjutkan di perusahaan yang sama atau bidang yang sama. Yang ketiga yaitu kuliah di Jepang, yaitu orang-orang yang sedang kuliah di Jepang dan ingin bekerja melanjutkan karir di Jepang. Yang terakhir yaitu newcomer atau pemula, yaitu orang-orang yang belum pernah ke Jepang, belum pernah praktek atau kuliah di Jepang, dan bahkan belum mampu berbahasa Jepang, tetapi ingin pergi ke Jepang, yaitu bisa lewat program ini. Lalu bagaimana untuk syaratnya untuk apply visa Tokutegino ini? Syaratnya kalian tidak harus memiliki ijazah S1 atau diploma, dan kalian tidak harus memiliki sertifikat JLPT N2 atau level yang sangat tinggi. Syarat yang harus kalian miliki yaitu yang pertama, memiliki sertifikat Gino Gente Shiken. Bagi ex-magang Jepang pasti memiliki sertifikat ini kan. Untuk newcomer atau pemula membutuhkan sertifikat keahlian sesuai di bidangnya. Dan syarat yang kedua yaitu memiliki sertifikat JLPT atau JFT Basic. Emang bedanya apa antara JLPT dan JFT Basic? Kalau JLPT dalam setahun hanya diadakan 2 kali dan hasilnya itu membutuhkan waktu 1-2 bulan. Sedangkan untuk JFT Basic bisa diadakan beberapa kali dalam 1 tahun dan hasilnya langsung keluar ketika saat ujian itu selesai. Jika kalian pernah mengikuti ujian bahasa Jepang selain 2 tadi, JFT Basic atau JLPT N4, kalian tidak bisa memenuhi syarat tersebut karena yang diakui, yang dipakai yaitu yang standarnya JLPT atau JFT Basic. Visa SSW atau Tokutegino ada 2 jenis yaitu Tokutegino 1 dan Tokutegino 2. Tokutegino 1 izin tinggalnya hanya berlaku selama 5 tahun dan tidak bisa membawa keluarga. Sedangkan untuk Tokutegino 2 izin tinggalnya bisa diperpanjang selama masih bekerja, bahkan bisa permanen residen di Jepang dan bisa membawa keluarga. Selama pelatihan dan pembelajaran, peserta Tokutegino hanya fokus dalam mempelajari bahasa dan ujian skill. Kalau sudah bisa mendapatkan kedua syarat tadi, maka bisa digunakan untuk apply visa Tokutegino. Untuk pemula pasti akan bingung bagaimana caranya belajar bahasa Jepang, buku apa yang akan dipakai, dan bagaimana cara mendaftar Tokutegino. Sebenarnya untuk masalah bahasa bisa belajar mandiri dengan berbagai sumber seperti YouTube, aplikasi di HP, atau bisa menggunakan buku bahasa Jepang. Rekomendasi buku bahasa Jepang untuk pemula bisa menggunakan Minami Hongo 1 dan Minami Hongo 2, bab 1-50. Ada 2 versi, ada versi yang bahasa Jepang dan ada yang versi bahasa Indonesia untuk bisa mempermudah mencari arti dan penjelasan. Tetapi sekarang ini sudah banyak LPK yang mana selain mengajar bahasa Jepang juga mempersiapkan peserta Tokutegino untuk mendaftar. Mulai dari job matching sampai wawancara biasanya ada bimbingan. Karena saat ini dalam kondisi pandemi, Jepang saat ini sedang membatasi orang asing masuk ke Jepang. Tapi saat inilah yang digunakan untuk belajar bahasa Jepang. Karena jika sudah terbuka jalannya untuk ke Jepang, kalian tinggal mempersiapkan hal-hal yang masih kurang seperti bahasa atau tes skillnya.
Semoga yang saat ini sedang proses atau sedang menunggu keberangkatan segera bisa berangkat ke Jepang. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram. Saya Ardi Paku Paku, salam Genki.